Nabila sakit. Izin sakit Pak. Rani Ramdhani Rai Siti Mauladi Syifa Pira anak sakit yang mulai baru ya. Oke, berarti ini Syifa Zawuharatun Nafisah baru gabung sekarang ya. Oke, yang pertemuan pertama izin selebihnya sakit. Sekarang sudah sehat. Sudah tahu saya? Oke, karena ada yang baru pertama masuk, perkenalkan nama saya Jepri Ismayati, mahasiswa PLP dari Universitas Galuh. Cukup ya? Oke. Minggu yang lalu kita membahas mengenai puasa. Puasa itu apa? Yang mengajak pembaca untuk mengetahui suatu informasi. Oke. Berhubung minggu kemarin poster ditugaskan ya, tapi belum selesai. Coba sekarang tiap kelompok progresnya udah sampai mana? Yang ini? Belum. Yang ini? Enggak. Berarti gabung aja ke kelompok yang ini sendiri ya. Kemarin itu ada 3 kelompok ya. Berarti 1 kelompok lagi tidak ada. Boleh gabung di sini aja. Yang posternya kemarin ada bacaannya? Ada. Oke. Ini kalau ditugaskan minggu depan maka selesai ya? Selesai. Benar. Sekalian kita sendiri. Boleh diwarnain boleh enggak? Kalau enggak ada mah enggak usah maksain. Siap? Minggu depan selesai. Kamis depan siap? Siap. Oke ya. Berarti kalian sudah mengatakan siap, berarti sudah berjanji. Oke. Karena poster sudah dianggap paham ya kalian. Ciri-ciri poster sudah, pengertian poster sudah. Apa lagi yang kemarin tuh? Ayo. Struktur udah? Tujuan poster udah paham kan? Untuk memberitahu informasi. Boleh lanjut ke materi selanjutnya ya. Yang poster udah ada simpan dulu untuk minggu depan dikumpulkan. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kalian lemas, butuh motivasi. Oke, sekarang kita tonton motivasi supaya kita lebih percaya diri menjalani kehidupan. Boleh berangkat?
Kalian bisa? Kalian bisa? Kalian bisa? Pasti bisa. Kalian bisa? Pasti bisa. Kalian bisa? Pasti bisa. Pasti bisa. Ada yang bisa menyimpulkan dari video barusan? Barusan aja jawab pasti bisa. Sekarang kasih tangan untuk menyimpulkan apa pesan atau pesan dari video. Siapa itu tadi? Ada yang tahu? Mary? Ya. Saya pasti bisa. Kenapa ini udah kasih video motivasi? Ayo dong bangkit dong. Udah bintang minggu kemarin udah ya menyimpulkan video. Sekarang pengen siapa nih? Pengen Mas Adi ada? Boleh. Boleh. Video yang barusan bisa disimpulkan. Apa yang didapat nih? Yuk, pasti bisa. Diawali dengan kata setelah saya menonton video tersebut bahwa dapat disimpulkan. Nah. Yuk. Pasti bisa. Harus belajar kan? Bangkit kalau gagal, bangkit. Setelah impian tidak mudah. Dimulai dari detik ini. Ayo. Satu kata aja tadi video tersebut apa? 3 kata. Satu kata susah. Percaya diri. Terus bangkit masa depan. Udah. Oke, ada yang bisa menyimpulkan lebih. Silakan. Dari yang saya tonton tadi, dapat disimpulkan bahwa saya pasti bisa melewati semua rintangan. Seberapa susahnya saya pasti bisa, karena kesuksesan itu pasti akan ada jika kita berusaha yang tinggi. Oke, kita pasti Bisa. Oke, karena sudah mendengarkan video motivasi, saya harap kalian sudah termotivasi. Apapun kesimpulan atau pesan dari video tersebut bisa kita ambil bahwa kita mempunyai mimpi dan mimpi tersebut akan kita capai apabila kita gigih dan berusaha. Siap? Kita next materi ya. Materi selanjutnya kembali ke poster. Selanjutnya kita ke teks berita. Kalian tahu berita itu apa sih? Sebuah informasi. Oke. Yang lainnya? Apa? Sebuah informasi. Informasi tersebut pasti memiliki tujuan. Oke, karena kalian belum ada yang paham mengenai berita itu apa, teks berita itu apa, di sini kita akan memberikan contoh teks berita. Setelah kalian baca, kalian akan mengetahui apa itu berita. Saya harap ketika kalian sudah baca
Boleh. Yang lainnya? Apa nih? Berita adalah, ayo, ada lagi? Pasti bisa. Kalau kalian sudah baca, pasti bisa menyimpulkan bahwa berita adalah cerita yang menggambarkan atau menjelaskan mengenai informasi yang terjadi di lingkungan kita atau di sekitar kita. Kalian suka baca berita? Ada waktu nggak di sini untuk baca berita? Nggak ada ya? Biasanya berita ditemukan di mana saja sih? Koran, TV, medsos, radio. Terus ada lagi? Kalau kita nggak punya gadget, kita bisa menemukan suatu informasi itu di koran. Kalau di koran ada koran? Nggak ada. Biasanya berarti benar-benar nggak ada informasi yang bisa dibaca. Buku paket? Nggak ada. Berarti apa ya solusinya? Apa? Apa? Ayo. Oke. Tapi di sini ada lagi ya. Nah, kalian ketika misal ada waktu untuk kalian boleh cari-cari informasi mengenai apapun yang terjadi di dunia ini, maupun Indonesia maupun di sekitaran dunia. Karena informasi mendunia juga bisa kita akses melalui medsos ataupun sosial media. Oke, di sini pasti ada informasi yang akurat dan aktual. Aktual itu apa sih, teman-teman? Aktual. Sudah pernah dengar? Aktual itu berarti bisa dipertanggungjawabkan, datanya valid, terus informasinya bisa dicari kebenarannya. Oke, kita lihat di paragraf pertama. Menurut kalian kalimat aktual itu yang mana? Yang bagian mana? Paragraf pertamanya dulu. Ya, itu termasuk ya, karena di sini Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia 2020. Berarti ini kan meraih apa ya? Meraih penghargaan ya. Berarti ini bisa kita cari kebenarannya kemana? Ke medsos. Kalau medsos kan kalau kita nggak pintar-pintar ataupun nggak bisa mencari suatu informasi yang jelas, medsos itu kadang menipu ya. Kadang ada, kalian pernah baca nggak judulnya apa, isinya mau kemana? Berarti medsos itu kalau kita nggak bisa pandai-pandai mencari informasi yang benar, medsos bisa menyesatkan. Jadi ketika di sini nih kita memiliki informasi bahwa Institut Teknologi Surabaya meraih juara umum tingkat nasional di ajang kontes robot Indonesia 2020. Berarti kita bisa mencari data tersebut di sini nih, di sosial media kontes robot Indonesia 2020. Karena kontes robot Indonesia 2020 itu pasti memiliki data informasi siapa aja pemenang dari kegiatan ataupun lomba tersebut. Berarti itu termasuk dalam aktual nggak? Aktual. Lanjut. Lomba yang berlangsung 18 sampai 24 November 2020 itu digelar secara daring. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menutup kontes itu setelah babak final. Nah, di sini ada penjelas dari kalimat utama bahwa Institut Teknologi Surabaya meraih juara umum, dan yang selebihnya itu adalah merupakan penjelas. Sudah paham ya yang penjelas, yang awal pertama tadi? Ngerti kan? Paham? Lupa lagi? Lupa lagi. Oke, paragraf kedua. Yang mana? Berita aktualnya. Boleh yang lebih percaya diri?
Berarti kontes robot yang digelar setiap tahun merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan gagasan, kreativitas, dan inovasi untuk menyelesaikan berbagai masalah dan tantangan melalui teknologi robotika. Berarti itu termasuk ke dalam berita. Nah, apa sih informasi tersebut kan membagikan informasi tentang apa? Bahwa ya kontes robot, bahwa kontes robot digelar wadah bagi mahasiswa. Berarti itu berita yang menjelaskan bahwa robot kontes merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini pada kontes tingkat nasional tahun ini ada 150 tim dari 68 perguruan tinggi yang berkompetisi dan menunjukkan karya terbaiknya. Di sini kan ada angka ya, ada 150 tim dari 68 perguruan tinggi. Ini kita bisa cek nggak kebenarannya? Bisa. Berarti kalimat tersebut merupakan kalimat aktual. Oke, selanjutnya next. Nah, kalau di paragraf 4, kan setiap paragraf itu tidak apa ya? Tidak melulu tentang aktual. Boleh di satu ataupun di satu berita ini setiap kalimat aktual itu tidak harus di setiap paragraf. Contohnya di paragraf keempat kita bisa baca, dia berharap kontes ini dapat meningkatkan semangat untuk mengembangkan teknologi robot nasional. Selamat kepada mahasiswa peserta, jangan berpuas diri dan tetap semangat berkarya. Jadi itu kan opini seseorang yang kita tidak bisa mencari kebenarannya. Berarti itu di paragraf keempat itu tidak ada kalimat aktual. Selanjutnya paragraf kelima ada nggak menurut kalian? Ada kalimat aktualnya? Apa? Ada beberapa pemenang yang akan menjadi wakil Indonesia di ajang. Nah, oke. Ada 2 tim pemenang yang akan menjadi wakil Indonesia di ajang Asia Pasifik. Nah, itu berarti kita bisa mencari kebenarannya bahwa nanti 2 tim pemenang itu akan apa? Akan menjadi perwakilan. Jadi itu termasuk dalam kalimat aktual karena bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dicari kebenarannya. Nah, yang ini kalau divisi kontes robot selanjutnya sampai ke akhir itu aktual nggak? Apa alasannya? Kenapa aktual? Apa? Bisa dicari kebenarannya. Lanjut. Ayo, jangan bengong. Bisa dicari kebenarannya terus. Apa? Ayo. Yang 8 apa? Bisa dicari kebenarannya.
mewakili ya. Semuanya sudah mewakili bahwa tadi apa? Yang pertama benar. Lupa lagi. Bisa dipertanggungjawabkan, bisa dicari kebenarannya. Lanjut. Datanya sesuai. Sudah? Ada lagi? Apa? Nah, saya fakta. Oke. Berarti kalian sudah paham ya bahwa di berita tersebut ada tujuannya. Tujuan dari berita ini apa sih? Yang sudah kalian baca? Untuk memberitahukan apa? Memberitahukan tentang unsur Institut Teknologi. Institut Teknologi itu mengadakan apa sih atau meraih apa? Berarti berita tersebut menyampaikan kepada pembaca bahwa Institut Surabaya ya, apa? Ya, Teknologi Surabaya mengadakan ataupun meraih kejuaraan tingkat umum nasional di ajang kontes robot Indonesia tahun 2020. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ciri-ciri teks berita. Tadi kalian sudah baca apa nih ciri-cirinya? Tadi juga di pengertian itu bisa termasuk dalam ciri-ciri. Yang pertama menurut kalian apa ciri-cirinya? Aktual. Terus sesuai fakta. Terus data bisa dicari. Dapat dipertanggungjawabkan. Tadi udah dijawab belum? Aktual itu apa sih? Kalian ngerti nggak? Paham nggak kata dengan kata aktual? Kita sering dengar tapi kita sulit untuk menjelaskan apa ini aktual. Aktual apa coba? Kekinian bisa nggak? Aktual sama kekinian sama nggak? Sama? Ada yang menjawab tidak sama? Cuk? Yang nggak jawab apa nih?
Oke, kan kalau kepala berita membuat informasi utama ya. Informasi utama kan di sini ada di paragraf yang pertama. Kalau leher berita apa? Menurut Nadim? Yakin? Apa? Coba yang mana? Betul tadi ya, bahwa di sini tuh tadi kepala berita, selanjutnya ada leher berita. Yang dimaksud dengan leher berita ini kelanjutan dari kepala berita. Jadi kalau semisal kepala beritanya paragraf yang pertama, otomatis leher beritanya dari paragraf yang kedua. Terus tadi ada 3 bagian, baru 2 ya. Yang pertama apa? Kepala berita. Kepala berita itu apa? Kepala berita apa? Kalimat utama yang ada di paragraf. Kalimat utama ada, boleh nggak di paragraf terakhir? Yang kemarin argumentasi masih ingat nggak? Kalimat utama boleh nggak di paragraf terakhir? Nih, ada induktif dan deduktif. Boleh nggak kalau kalimat utama ada di kalimat akhir, paragraf akhir? Boleh nggak? Boleh, karena nah kalimat utama kita flashback lagi ya ke tes argumentasi bahwa kalimat utama itu tidak melulu harus di paragraf pertama. Boleh di akhir, boleh di awal. Kalau awal apa namanya? Akhir. Kebalikan. Apa ayo? Yang di awal itu apa? Deduktif. Yang di akhir? Induktif. Lanjut. Leher berita itu apa berarti? Apa? Ayo. Ayo jangan takut salah. Lanjutan dari kepala berita. Berarti bisa kalau pada kontes tingkat nasional tahun ini yang paragraf ketiga itu terus ke mana? Masih ke leher berita enggak? Masih? Ayo. Yang pertama itu ada kepala berita, lalu leher berita, yang terakhir itu ada tubuh berita. Apa tuh tubuh berita itu? Berita intinya. Berarti bisa dimulai dari paragraf mana nih? Tubuh intinya. Apa? Paragraf tingkat nasional tahun ini ya. Oke, bisa kalian kasih tanda ya di sana bahwa yang pertama itu kepala berita, paragraf kedua itu leher, dari paragraf ketiga sampai ke akhir berarti itu termasuk dalam tubuh berita. Nah, tubuh berita itu bisa juga dikatakan dengan kaki berita. Kaki berita itu berupa simulan yang merupakan pembahasan inti dari sebuah teks berita tersebut. Boleh? Apa? Diulang tadi? Yang pertama itu apa? Apa? Itu pengertiannya? Aduh, masih bingung. Apa nih? Kepala berita apa? Bagian pembuka berita yang biasa disebut kepala berita. Jadi kepala berita adalah bagian pembuka
buat kita ya. Ketika kita akan membacakan atau mempresentasikan sesuatu, usahakan kalimat utama atau kata utamanya jangan langsung jadi apa nih? Jadi ketika kita semisal kita coba presentasikan, bisa diawali dengan salam atau bisa diawali dengan saya diminta dari kelompok 2 akan mempresentasikan. Jadi tidak boleh langsung dengan jadi apa nih, kan belum ada awalan ya. Oke, informasi buat kita semua. Oke, sama-sama belajar. Oke, makasih Ana Marlina ya. Ada yang mau menyimpulkan lagi lebih detail? Mau ditunjuk lagi? Enggak sih. Oh, gak mau ditunjuk lagi, gimana dong? Mau? Mau nggak? Mau ditunjuk atau satu orang lagi? Siapa ada Siapa? Boleh? Yuk. Simpulkan. Simpulkan materi pembahasan sekarang mengenai teks berita. Bisa diawali dengan perkenalan boleh, langsung ke inti boleh. Yuk. Perkenalkan, nama saya Siva, akan menjelaskan mengenai pembahasan materi sekarang mengenai teks berita. Bahwa teks berita adalah Ayo. Siva pasti bisa. Siva bisa. Siva pasti bisa. Oke, yuk. Ayo. Boleh diulang lagi tadi perkenalan dulu. Berita ialah suatu gambaran teks yang dapat mudah diinformasikan Ya, terus. Tenang aja sampai. Ingat-ingat lagi. Boleh dibantu? Bagian teks berita ada berapa? bagian teks berita. Yang pertama ada Kepala. kepala berita, terus Apa itu kepala berita itu? kepala berita adalah bagian pembuka berita, terus ada leher berita. Ya. Berita ialah lanjutan dari kepala berita. Terus Ya. ada tubuh berita. Tubuh berita yang berisi dari leher berita. Dan yang terakhir ada kaki berita, yaitu kesimpulan. Oke, perlu digarisbawahi bahwa tadi yang terakhir itu apa? Kaki berita sama
disimak lagi dan jangan lupa baca-baca lagi materi yang pertama sampai ke sekarang terakhir teks berita. Dan mungkin untuk ujiannya ataupun minggu depan masih sama dengan teks berita. Jadi kalian kalau ada waktu untuk ke web ataupun kemana aja ke perpustakaan, boleh kalian baca-baca mengenai berita ataupun materi yang telah kita diskusikan atau pelajari. Cukup sekian, mohon maaf bila dalam penyampaian materi terdapat banyak kekurangan karena kita di sini sama-sama belajar. Saya juga di sini belajar, kalian belajar. Kalau kita gigi dan berusaha, pasti kita bisa.